Kebenaran adalah kebenaran. Ini Katakan yang ya perlu untuk kita ya, waspadai. katakan tidak untuk tidak. Secara kasat mata, Anies bukan apa-apanya dari Ahok. Tetapi ternyata Anies menang. Karena apa, sobat-sobatku semuanya? Sobat-sobatku semuanya, berhati-hatilah pemanfaatan politik identitas suatu agama untuk memenangkan, untuk memenuhi ambisinya masih terlihat sangat jelas. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, pendaftaran Capres dan Cawapres sebentar lagi akan dimulai. Hanya tinggal beberapa hari. Kita memiliki 3 orang Capres. Dan dalam semua kontestasi pesta demokrasi yang ada di Republik ini, semua calon pasti memiliki 2 alternatif yang harus diterima dengan segala konsekuensinya. Yang pertama adalah siap kalah dan yang kedua adalah siap menang. Apakah hanya ada 2? Sebetulnya dalam kontestasi politik kali ini sepertinya kok kita melihat ada 3 konsekuensi yang akan kita terima. Konsekuensi yang ketiga itu adalah apakah Anda siap terlempar dari kontestasi pemilihan presiden, capres, dan cawapres nantinya. Nah, sobat-sobatku semuanya, arti kata terlempar adalah pada saat Anda mendaftarkan ke KPU, tiba-tiba secara mendadak pendaftaran Anda dibatalkan atau pendaftaran Anda tidak diterima dengan berbagai macam kriteria. Bisa jadi persyaratan tidak lengkap atau ternyata Anda memenuhi persyaratan yang tidak sesuai dengan syarat yang diizinkan, yang diperbolehkan oleh undang-undang. Ada juga Anda terlempar karena gara-gara tiba-tiba mereka semua yang tadinya menjagokan Anda, pas di depan pintu KPU ternyata mereka berbalik dan pulang, tidak jadi mendaftarkan Anda sebagai presiden atau calon wakil presiden. Nah, siapakah yang memenuhi kriteria-kriteria ini? Siap menang, siap kalah, dan siap terlempar. Semua calon dari 3 orang ini semuanya ada kemungkinan siap menang, siap kalah, dan siap terlempar. Apakah Ganjar Pranowo hanya siap menang? Belum tentu. Dia juga harus siap terlempar. Karena sampai dengan hari ini calon wapresnya belum muncul. Walaupun Ganjar Pranowo digadang-gadang, Ganjar Pranowo dielu-elukan, Ganjar Pranowo disanjung-sanjung, Ganjar Pranowo merupakan calon pengganti Jokowi, Ganjar Pranowo penerus dari Jokowi, tapi kalau dia tidak memiliki calon wapres, dia tidak akan masuk. Calon yang kedua adalah Prabowo Subianto, sama dengan Ganjar Pranowo. Dia pun juga belum memiliki cawapres. Yang ketiga, Anies Rashid Baswedan. Anies adalah paling lengkap saat ini. Saat ini dia paling lengkap. Capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan sudah satu paket dan sudah nikah sirih katanya kemarin di Surabaya. Di dalam beritanya dia pada saat kunjungan dia mengatakan bahwa kami sudah nikah sirih. Wah, luar biasa. Momen nikah siri itu tentunya adalah sebuah momen yang ditunggu-tunggu oleh pasangan yang selama ini mungkin perjalanan mereka memadu kasih itu adalah backstreet ya sobat-sobatku semua ya. Jadi dalam pacarannya mereka ternyata melakukan jalan belakang, atau kalau boleh dikata dengan adanya nikah siri itu biasanya loh sobat-sobatku semuanya, itu adalah sebuah perselingkuhan. Nah, ini Anies secara tidak langsung mengakui bahwa ternyata walaupun Muhaimin itu ada di kubunya Prabowo, Muhaimin itu memang menjagokan Prabowo dan Muhaimin meminta agar menjadi cawapresnya Prabowo. Ternyata Muhaimin terlibat perselingkuhan dengan capres dari Koalisi Perubahan, dan perselingkuhan itu diresmikan dalam sebuah nikah siri di Surabaya. Sobat-sobat itu semuanya, bagaimana kalau kita memiliki capres yang mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah melakukan selingkuh? Bagaimana ini dia belum memimpin, dia sudah selingkuh. Dia belum memimpin, dia sudah mengingkari janji. Dia belum menjadi kepala, tapi ternyata untuk menjadi kepala dia nantinya menjadi 2 kepala, sobat-sobatku semuanya. Otomatis kalau boleh kita katakan, orang yang
terlibat dalam sebuah rumah tangga dengan dua kepala, pasti ada yang sayang dan ada yang lebih disayangi, dan ujungnya ada yang akan dikecewakan. Nah, apakah kita akan mau dikecewakan oleh pasangan yang melakukan nikah siri? Kenapa Surya Paloh bisa mengambil Muhaimin Iskandar? Seperti cerita-cerita yang kemarin, di dalam mengambil cawapres ini adalah Surya Paloh yang memiliki power yang tidak bisa terkalahkan. Bahkan penamaan tetap menggunakan Koalisi Perubahan adalah Surya Paloh yang meminta, dan Surya Paloh yang menginstruksikan, dan akhirnya Surya Paloh lah yang diikuti oleh mereka, para pelaksana tugas partai. Melihat perjalanan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan, Anies bukanlah petugas partai. Anies tidak sama dengan Ganjar Pranowo yang dicap sebagai petugas partai, di mana pendukungnya meneriakkan dengan kencang, Ganjar adalah petugas partai. Ganjar tidak bisa berbuat apa-apa, semua harus dengan partai. Walaupun dalam kenyataannya 10 tahun Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah, Ganjar membuktikan dia menjadi petugas rakyat. Dia menjadi hamba dari rakyat Jawa Tengah dengan segala catatan, walaupun ada kekurangan. Semua manusia memiliki kekurangan, semua manusia tidak ada yang sempurna. Nah, bagaimana dengan Anies Baswedan? Dia bukan petugas partai, sobat-sobatku semuanya, tetapi dia tidak lebih dari pelaksana tugas partai. Lebih bagus mana, sobat-sobatku semuanya? Petugas partai memiliki sebuah wewenang di mana dia menjalankan tugas-tugas itu berdasarkan inspirasi, kreasi, dan dorongan hati nuraninya untuk menjalankan tugas-tugas partai sehingga bisa berjalan dengan baik. Bedakan jika dia menjadi pelaksana tugas partai. Apa, sobatku? Dia tidak memiliki hak apa-apa kecuali berjalan, dan berjalan. Dia akan melakukan semuanya itu berdasarkan petugas partai yang memberikan tugas kepadanya agar dilaksanakan. Itulah pelaksana petugas partai. Nah, sobat-sobatku semuanya, kembali ke posisi terlempar dari pendaftaran. Anies memiliki calon wakil presiden. Harapannya tentu dengan adanya calon wakil presiden berarti survei atau minat masyarakat, kesenangan masyarakat tentu akan naik. Apa yang terjadi, sobat-sobatku semuanya? Setelah nikah sirih dengan Muhaimin Iskandar, surveinya bukan naik, malah nyungsep. Inilah akibat dari nikah sirih. Akibat nikah sirih, maka dia jadinya tidak disukai oleh masyarakat Republik ini. Muhaimin berasal dari PKB. Anggota PKB bisa jadi 100% mereka adalah anggota NU. Dan kita mengerti bahwa NU tidak akan bisa bergabung dengan apa yang namanya PKS. Ideologinya sudah berbeda. Selama ini PKS ini justru antitesisnya dari NU. Dan ini juga diakui oleh para pendirinya dari PKS itu, bahwa mereka adalah metamorfosis dari Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Tapi kemudian karena politik, mereka seolah-olah berpura-pura. Kami dan NU ini bersaudara. Ya, politik memang kadang-kadang seperti itu. Semua seolah-olah dikaitkan paksa dengan ke-NU-an. Kita tahu PKS berdiri di mana, NU itu berdiri untuk apa. NU jelas tidak punya cita-cita politik yang muluk, hanya menjaga Pancasila saja, Bhinneka Tunggal Ika, dan tetap menjaga tegaknya NKRI. Inilah yang saya katakan, bahwa Anies kemungkinan juga bisa terlempar sehingga tidak menjadi capres atau cawapres, karena perbedaan ideologi, perbedaan sudut pandang yang ada di Koalisi Perubahan. Ditambah lagi kemungkinan besar Alfian Tanjung, pentolan dari HTI, sudah menyatakan mendukung Anies Baswedan. Belum lagi Rizik Syihab juga hampir bisa dipastikan akan berada di kubu Koalisi Perubahan.
Dengan adanya organisasi-organisasi ini di koalisi perubahan yang berbeda pandangan, berbeda ideologi dengan NU, di mana PKB hampir 100% anggotanya adalah NU, maka kemungkinan besar koalisi ini bisa bubar pada waktu last minute pendaftaran ke KPU. Survei terakhir dari Indopolitik adalah Ganjar Pranowo 43,9%, Prabowo 33,8% dan Anies 8%. Perhatikan apa yang dikatakan Anies dengan hasil dari survei ini. Itu adalah hal yang biasa dan sudah biasa kita terima, sudah biasa mereka terima. Contoh konkret pada saat di Jakarta, Anies mengatakan mereka selalu berada pada survei yang paling bawah, survei yang paling bontot. Tetapi hasilnya bagaimana? Hasilnya ada kemenangan di kubu Anies Baswedan sehingga dia menjadi gubernur DKI Jakarta. Sobat-sobatku semuanya, ini yang perlu kita waspadai. Secara kasat mata, Anies bukan apa-apanya dari Ahok. Tetapi ternyata Anies menang. Karena apa sobat-sobatku semuanya? PA 212. Gerombolan organisasi yang meneror warga Jakarta. Itulah kunci kemenangan Anies Baswedan. Kita perlu mewaspadai cerita dari Anies ini. Apakah nanti ke depannya Anies akan kembali menggerakkan personil-personil organisasi ini karena organisasinya sudah bubar? Berkaca dari hasil di Jakarta, tentunya kita tidak ingin pada saat Pilpres nanti kembali Anies menggunakan organisasi ini. Sobat-sobatku semuanya, berhati-hatilah pemanfaatan politik identitas suatu agama untuk memenangkan, untuk memenuhi ambisinya masih terlihat sangat jelas. Ini memang tidak bisa dituduhkan secara mutlak kepada dia, tetapi kita sebagai rakyat berhati-hatilah. Jangan sampai kita dipecah. Sobat-sobatku semuanya, jangan lupa nanti pada waktu kita memilih presiden dan wakil presiden tahun 2024, perlu kita perhatikan siapakah capres yang kita dukung, siapakah capres yang kita pilih. Kita harus memilih presiden yang benar-benar tetap memegang Pancasila sebagai ideologi kita berbangsa dan bernegara tanpa bisa diganti dengan yang lainnya. Salam Opidantos.